Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini marilah kita buka pelajaran kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan dalam memahaminya dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ala hadiniya bisirril Fatihah. Kali ini kita masih membahas tentang macam-macamnya isim. Kita akan melanjutkan bagian-bagian dari isim yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Anak-anakku semuanya, minggu lalu kita telah membahas tentang al-ismu bin nadhari ila adadihi, yaitu kalimat isim dilihat dari jumlah bendanya. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah isim tasniyah. Dan yang sekarang yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang isim jamak, di mana isim jamak itu memiliki 3 macam. Yang pertama adalah isim jamak mudzakkar salim, kemudian isim jamak muannats salim, dan yang ketiga adalah isim jamak taksir. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, kita mengulang sedikit tentang materi minggu lalu. Al-ismu bin nadhari ila adadi, isim dilihat dari jumlah bendanya. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda atau sifat yang mengandung makna satu benda. Biasanya ditandai dengan adanya fathah, fathatain, atau kasroh, kasrotain, atau dhammah, dhammatain di akhir kata. Contoh: muslimun, seorang muslim; muslimatun, seorang muslimah; kitabun, sebuah kitab; nurun, sebuah cahaya. Berikutnya adalah al-ismul musanna atau al-ismut tasniyah. Isim musanna atau isim tasniyah adalah kata benda atau sifat yang mengandung makna 2 benda. Ciri-cirinya biasanya berupa isim mufrad yang diakhiri dengan fathah dan ditambah alif nun di belakangnya atau ya nun di belakangnya. Ya, itulah tadi kita sedikit mereview pelajaran yang lalu. Kita lanjutkan pada bagian isim yang ketiga atau macamnya isim yang ketiga, yaitu ismul jam'i. Adalah kata benda atau kata sifat yang mengandung makna 3 benda atau lebih. Isim jamak ada 3 macam. Yang pertama adalah jam'ul mudzakkaris salimi atau jamak mudzakkar salim. Adalah isim jamak yang berasal dari isim mufrad mudzakkar. Nah, ciri-cirinya atau rumusnya yaitu isim mufrad kemudian diakhiri dengan harokat dhammah dan ditambah waw nun, atau isim mufrad diakhiri dengan kasroh ditambah dengan ya nun. Perhatikan contohnya: muslimun artinya seorang muslim, dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi muslimuna atau muslimina, ya, dengan ditambahkan
waw dan nun atau ya dan nun di akhir kata. Artinya orang-orang muslim. Dari yang bentuknya mufrad yang bermakna satu orang muslim atau seorang muslim menjadi banyak orang-orang muslim. Contoh berikutnya, syakirun artinya seorang yang bersyukur, dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi syakirina atau syakiruna, artinya orang-orang yang bersyukur. Berikutnya contoh ayat yang berkaitan dengan jamak mudzakkar salim. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat kedua, wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Al-Baqarah ayat 130. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Perhatikan penjelasannya. Al-muflihuna adalah jamak mudzakkar salim, artinya orang-orang yang beruntung. Kalimat tersebut berasal dari isim mufrad al-muflihu, artinya satu orang yang beruntung. Pada ayat yang kedua, lafaz as-solihina adalah jamak mudzakkar salim yang artinya orang-orang solih. Kalimat tersebut berasal dari isim mufrad as-solihu, artinya satu orang solih. Ya, isim jamak yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah isim jamak yang berasal dari isim mufrad muannas. Kalian bisa membuat contohnya atau melihat ciri-cirinya jika kalian membaca Al-Quran atau teks-teks berbahasa Arab adalah berupa isim mufrad muannas yang diakhiri dengan alif ta yang di dhammah atau diakhiri dengan alif ta yang di kasroh. Perhatikan contohnya. Muslimatun artinya seorang muslimah, dijadikan isim jamak muannas salim menjadi muslimatun atau muslimatin, atau apabila diberi al maka tanwinnya dihilangkan jadi al muslimatu atau al muslimati, artinya orang-orang muslimah. Contoh berikutnya, jannatun artinya sebuah surga. Ya, dijadikan isim jamak muannas salim menjadi jannatun atau jannatin. Atau kalau diberi al maka tanwinnya dihilangkan menjadi al-jannatu atau al-jannati, artinya surga-surga. Ya, contoh ayat yang di dalamnya terdapat isim jamak muannas salim seperti pada surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Artinya, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat.
Dan ayat berikutnya, annalahum jannat, Al-Baqarah ayat 25, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga. Penjelasannya sebagai berikut. Lafadz mutasyabihat pada ayat yang pertama, artinya ayat-ayat mutasyabihat adalah bentuk jamak muannats salim yang berasal dari isim mufradnya mutasyabihah. Artinya satu ayat mutasyabihat. Pada ayat kedua, perhatikan lafadz jannatin, artinya surga-surga. Jannatin adalah jamak muannats salim, ya, berasal dari isim mufrad muannasnya adalah jannatun, artinya sebuah surga. Kalian bisa mencari contoh-contoh lainnya tentang jamak muannats salim, tentang jamak mudzakkar salim di dalam Al-Qur'an, akan kalian temukan banyak sekali. Isim jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah isim jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan yang lalu, bahwa tanda-tanda dari jamak taksir itu sama dengan isim mufrad, yaitu fathah atau fathatain, kasrah atau kasratain, dhamma atau dhammatain di akhir kata. Hanya saja dari segi maknanya jamak taksir itu bendanya banyak, lebih dari 3 benda. Kalau isim mufrad bendanya hanya 1. Perhatikan contoh berikut ini. Rasulun artinya seorang rasul. Rasulun adalah isim mufrad, ya, jika dijadikan jamak menjadi rusulun, artinya para rasul. Berikutnya, nabiyun artinya seorang nabi. Nabiyun adalah isim mufrad, kemudian jika dijadikan jamak taksir menjadi ambiya'u, artinya para nabi. Contoh berikutnya, jabalun artinya sebuah gunung. Jabalun adalah isim mufrad, jika dijadikan jamak taksir menjadi jibalun, artinya gunung-gunung. Berikutnya, kitabun artinya sebuah kitab. Kitabun adalah isim mufrad, jika dijadikan jamak menjadi kutubun, artinya kitab-kitab. Nah, ini adalah contoh-contoh dari jamak taksir. Berikutnya contoh ayat yang di dalamnya terdapat isim jamak taksir, seperti pada surat Al-Bayyinah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, benar. Dan surat Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Penjelasannya sebagai berikut. Perhatikan, pada ayat pertama terdapat lafadz kutubun, artinya kitab-kitab. Kutubun adalah bentuk jamak taksir
yang berasal dari isim mufrad kitabun, artinya sebuah kitab. Dan pada ayat yang kedua, lafadz ar-rusulu artinya para rasul. Ar-rusulu adalah isim jamak taksir yang berasal dari isim mufrad ar-rasulu, artinya seorang rasul. Ya, sampailah kita pada penugasan. Yang pertama, tulislah materi yang tadi sudah Ibu terangkan. Kemudian yang kedua, mencari ayat dalam Al-Quran contoh jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Berarti ada 3 ayat yang harus kalian tulis. Dan kerjakan tugas pada buku tugas atau di lembar kertas. Kemudian untuk yang memungkinkan difoto, silahkan difoto dan dikirimkan ke nomor WA saya. Untuk yang tidak memungkinkan memfotonya, silahkan disimpan dahulu tugasnya. Nanti pada saat proses belajar mengajar secara tatap muka akan saya nilai, ya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.